Wa qaluhu hatta yashhadu ay hatta yashhadu bi alsinatihim wa bi qulubihim. Lakin man syahida bi lisanihi usima damuhu wa maluhu wa qalbuhu ilallahi azza wa jalla. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi. Bersaksi dengan apa? Bersaksi dengan lisan mereka dan hati mereka. Jadi diharapkan supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan dan hati mereka. Akan tapi jika ada seseorang yang dia sudah bersaksi dengan lisannya, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia telah mendapatkan perlindungan akan darah dan hartanya. Adapun hatinya, ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita nilai ini dohirnya. Bagaimana dohirnya? Dohirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi sebagaimana dohirnya. Adapun hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Usamah bin Zaid, ya, ketika beliau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, karena Usamah bin Zaid ini menyangka ini hanya pura-pura, ini hanya ingin mengharapkan keselamatan supaya tidak dibunuh. Kemudian apa? Setelah berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Usamah ini ditegur Rasulullah. Artinya apa? Tidak boleh kita membunuh orang yang secara dohir sudah nampak keislamannya. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alla ilaha illallah, ya, sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya apa? La ma'buda haqqun illallah azza wa jalla, fa huwa alladhi ibadatuhu haqqun wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan, la ma'bud haqqun, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup kita mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb atau Tuhan yang berhak disembah. Tidak cukup kalau kita hanya mengakui Allah itu Tuhan yang berhak disembah, ini kurang. Harus mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Harus ada ilah. Ada ilah, ada kecualinya. Jadi rukun kalimat tauhid ini ada nafi, ada isbat. Nafi, la ilaha, kita menafikan, kita menolak semua sesembahan yang ada di muka bumi. Ilallah, ini isbat, kita menetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Jadi yang berhak disembah hanya Allah. Bukan kita mengatakan Allah itu Tuhan yang memiliki hak disembah. Kalau kita hanya mengatakan secara itu, tidak ada kecualinya, atau tidak mengatakan satu-satunya, berarti masih ada potensi mengatakan bahwasanya ada Tuhan lain yang berhak untuk disembah. Sehingga apa? Dia akan mengatakan Allah itu berhak disembah, Tuhan yang ini juga berhak disembah, Tuhan yang kedua berhak disembah, Tuhan yang ketiga berhak disembah. Maka kita mengatakan illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Dan ini harus ada di dalam hati kaum muslimin. Karena dari menerjemah kalimat tauhid ini kalau tidak pas, dia juga akan salah di dalam mengamalkannya. Sehingga apa? Ketika orang mengatakan, menerjemahkan la ilaha illallah sebatas mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini kurang pas. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ini kurang pas, karena nyatanya ada Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap sebagai Tuhan. Akan tapi Allah ini satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang lainnya tidak ada hak untuk disembah. Maka kita tambahi la ma'buda haqqun, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad huwa ibnu Abdillah wa abroja ismuhu wa lam yakul wa anni Rasulullahi litafhim wa ta'dim wa Rasulullahi yani mursalahu. Ya, kita juga harus mengimani terhadap Rasulullah, harus bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang hamba dan seorang rasul, putra Abdullah, ya, putra Abdullah.
Dan konsekuensi seseorang yang mengimani kepada Rasulullah, maka dia wajib membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Kemudian membenarkan semua kabar, mengikuti syariatnya, mengikuti apa yang telah diajarkannya di dalam beribadah kepada Allah. Ini konsekuensi. Jadi tidak boleh dia mengaku nabinya Nabi Muhammad, tapi dia ibadahnya kepada Allah dengan syariat yang tidak ada pada Nabi Muhammad. Konsekuensi seseorang yang dia menyatakan Muhammad itu nabiku, Muhammad itu Rasulullah, maka dia harus beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang telah Nabi Muhammad syariatkan. Tidak boleh membuat syariat sendiri, dan juga tidak boleh menggunakan syariat Nabi yang sebelumnya. Harus dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Meskipun sebagian dari syariat Nabi Muhammad itu ada pada syariat Nabi sebelumnya. Seperti itu. Ini konsekuensi seseorang yang meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.